Ini kronologi awal mula kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, lengkap dan terperinci. Meskipun sudah lebih dari 1 bulan kasus kematian Brigadir Yosua alias Brigadir J berlalu, sebagian publik mungkin masih ada yang belum tahu tentang kronologi awal mula kasus tersebut. Untuk diketahui, kini telah terungkap fakta kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang sebenarnya hanya skenario. Maka inilah kronologi awal mula kasus kematian Brigadir J. Kronologi awal kasus kematian Brigadir J bermula dari laporan mengenai adanya dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun demikian, belum terbukti adanya dugaan tindak pelecehan yang dilakukan Brigadir J lantaran Putri Chandrawati sendiri hingga kini belum mau bersuara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya mengakui telah merancang skenario soal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baru-baru ini, dia mengungkapkan alasan melakukan perbuatan itu karena ingin menjaga marwah keluarganya usai terjadinya peristiwa hebat di Magelang. Seperti ditulis berita KBB dalam artikel, kronologi kasus kematian Brigadir Yosua hingga penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, berikut kronologi awal mula kasus kematian Brigadir J hingga terungkap fakta polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. 1. Brigadir Yosua tewas tanggal 8 Juli tahun 2022. Brigadir Yosua diberitakan tewas akibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun pengungkapan kasus penembakan Brigadir J baru diungkap ke publik pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Awalnya disuga Brigadir J masuk ke kamar Putri Chandrawati dan melakukan pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo. Putri Chandrawati berteriak, kemudian datanglah Baradae yang menghampiri dan menanyakan, namun dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Baradae dan Brigadir J terlibat baku tembak hingga menewaskan Brigadir J dengan 7 luka tembak. 2. Tim Sus bentukan Kapolri. Kejanggalan di balik kasus penembakan Brigadir J membuat keluarga Brigadir J melaporkan kasus tersebut atas dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Sementara itu, pihak pengacara keluarga Irjen Verdi Sambo melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dengan ancaman pembunuhan terhadap istri dari Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian atas kedua laporan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus dan inspektorat khusus guna menangani kasus tersebut. 3. Penonaktifan beberapa pihak. Penonaktifan beberapa orang terkait kasus Brigadir J akhirnya dilakukan. Beberapa orang diantaranya yaitu Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Selang 2 hari setelahnya, penonaktifan kembali dilakukan pada Karopaminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi. 4. Autopsi ulang jenazah Brigadir J. Autopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan pada tanggal 27 Juli tahun 2022 di RSUD Sungai Bahar, Jambi sesuai permintaan dari pihak keluarga Brigadir J. Tim dokter independen yang ditunjuk untuk melakukan autopsi ulang terdiri dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI RSPAD Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. 5. Baradae jadi tersangka. Pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J dan dijerat dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang dan ikut serta atau penyertaan. 6. Irjen Verdi Sambo dicopot dan dimutasi. Usai Baradae ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah 25 personel kepolisian diperiksa diantaranya yaitu 3 perwira tinggi bintang 1, 5 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 2 komisaris, 7 perwira pertama, 5 bintara dan tamtama. Ke-25 personel kepolisian tersebut diduga menghalangi penyidikan kasus penembakan Brigadir J. Kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 Kapolri mencopot Irjen Verdi Sambo dan 14 perwira tinggi serta menengah Polri lain. 7. Irjen Verdi Sambo ditempatkan di Makobrimob. Setelah penonaktifannya, Irjen Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus Makobrimob, Kelapa II, Depok.
Selama 30 hari Irjen Verdi Sambo rencananya akan ditempatkan di Makobrimob atas tuduhan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan penanganan TKP penembakan Brigadir J. Tuduhan tersebut diperkuat dengan dugaan Irjen Verdi Sambo yang mengambil dekoder CCTV di sekitar TKP tempat kejadian perkara. 8. Putri Cendrawati muncul di publik. Putri Cendrawati akhirnya muncul di publik pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022 untuk menjenguk sang suami Irjen Verdi Sambo sambil menangis dan mengatakan bahwa ia mempercayai sang suami dan tulus mencintainya. 9. Baradae akhirnya buka suara. Akhirnya Baradae buka suara lewat kuasa hukumnya yaitu Muhammad Burhanuddin bahwa dirinya diperintah untuk membunuh Brigadir J oleh atasannya yang adalah Irjen Verdi Sambo. Mengajukan diri sebagai justice kolaborator, Baradae juga meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 10. Bribka R jadi tersangka. Dalam kasus kematian Brigadir J, Polri menetapkan Bribka R atau Ricky sebagai tersangka pada Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Bribka R merupakan ajudan dari Putri Cendrawati yang disangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. 11. Baradae mengaku tidak ada baku tembak. Pengakuan baru muncul dari keterangan Baradae yaitu tidak adanya baku tembak antara dirinya dengan Brigadir J. Yang ada adalah terdapat pelaku lain yang menembak namun Brigadir J tidak ada tembakan balasan dari Brigadir J. 12. Muncul tersangka K. Tersangka tersebut merupakan supir istri Irjen Verdi Sambo yaitu Putri Cendrawati yaitu K, dan ia pun disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana. 13. Kapolri umumkan Irjen Verdi Sambo tersangka kasus penembakan Brigadir J. Pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 tepatnya malam hari, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Sejauh ini sudah ada 4 tersangka di kasus penembakan Brigadir J yaitu Baradae, Bribka R atau Ricky, tersangka K, dan Irjen Verdi Sambo. 14. Tugas masing-masing tersangka. Keempat tersangka yang telah diumumkan ke publik memiliki tugasnya masing-masing yang dalam hal ini disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Baradae bertugas sebagai penembak Brigadir J, sementara Bribka R dan tersangka K turut membantu dan menyaksikan penembakan. Sementara Irjen Verdi Sambo merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak, dan membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak dengan Brigadir J. Para tersangka yang berjumlah 4 orang tersebut dijerat dengan pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan dan diancam dengan maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Itulah kronologi awal mula kasus kematian Brigadir J yang telah dirangkum secara lengkap dan terperinci.